Assalamualaikum. Kita lanjutkan bahasan pengajian tentang materi-materi keislaman. Yang berikutnya adalah akan kita bahas mengenai tahapan mendidik anak menurut teladan Rasulullah SAW. Dalam tema ini terdiri dari 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 1 dalam sulbi hingga 3 tahun. Kemudian pasal kedua usia 4 hingga 10 tahun. Pasal 3 usia 10 hingga 14 tahun. Dan pasal yang keempat adalah usia 15 hingga 18 tahun. Masing-masing pasal ini terdiri dari 40 poin pembahasan. Dalam pasal yang pertama adalah pasal dalam sulbi hingga 3 tahun. Poin yang pertama yang harus diperhatikan adalah berdoa untuk anak agar beroleh hidayah sejak di sulbi ayahnya. Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada kaum muslim agar melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan bagi anak-anak mereka pada masa mendatang. Untuk itu beliau SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahillahumma janibna syaitana wa janib bisyaitana ma razaqtana wa yuladu bainahuma waladun fala yusibuhu syaitanu abada." Artinya, manakala seseorang di antara kalian sebelum menggauli istrinya terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana, artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah hindarkanlah kami dari gangguan setan dan hindarkan pula anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami dari gangguan setan. Kemudian dilahirkanlah dari keduanya seorang anak, niscaya selamanya setan tidak akan dapat mengganggunya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam hadis ini terkandung anjuran yang mengarahkan kepada kita bahwa sebaiknya permulaan yang kita lakukan dalam hal ini bersifat rabbani, bukan syaitani. Apabila disebutkan nama Allah pada permulaan senggama, berarti hubungan sebadan yang dilakukan oleh suami istri yang bersangkutan berlandaskan ketakwaan kepada Allah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala anaknya nanti tidak akan diganggu oleh setan. Kemudian yang kedua adalah berdoa untuk anak ketika masih berupa nutfah. Sewaktu Abu Thalhah radhiyallahu anha keluar dari rumahnya, anaknya yang sedang sakit keras menghembuskan napas terakhirnya. Akan tetapi istrinya Ummu Sulaim tidak mengabarinya saat ia pulang ke rumah, dan tidak pula memperlihatkan kepadanya penampilan orang yang bersedih. Ia justru melakukan sebaliknya. Dia merias dirinya dan mempersiapkan makan malam untuk suaminya. Abu Thalhah yang sudah lapar pun langsung menyantap hidangan makan malamnya. Sesudah itu saat melihat istrinya telah bersolek, bangkitlah birahinya dan langsung menyetubuhi istrinya. Setelah semuanya itu berlangsung, barulah Ummu Sulaim menceritakan kepadanya dengan cara yang bijak lagi cerdas bahwa anaknya telah meninggal dunia. Pagi harinya Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kepadanya semua yang terjadi antara dirinya dan istrinya. Rasulullah SAW pun mendoakan keberkahan bagi keduanya
dalam persetubuhannya malam itu. Untuk itu beliau bersabda, Barakallahu lailatakuma. Artinya semoga Allah memberkati malam hari yang telah kalian berdua jalani. Selang beberapa masa kemudian lahirlah seorang bayi yang diberi nama Abdullah oleh Nabi SAW. Dan berkat Nabi SAW, setelah anak itu dewasa dan telah menikah, Allah memberinya 9 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Yang ketiga adalah berzikir untuk keselamatan bayi yang akan dilahirkan. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Al-Kalimut Thayyib menyebutkan bahwa ketika Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi SAW telah dekat masa kelahiran anaknya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy agar keduanya datang menemui Fatimah radhiyallahu anha untuk membacakan di dekatnya ayat kursi dan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nuzuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Arab ayat 54. Sesudah itu keduanya membacakan pula surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang dikenal dengan sebutan Al-Mu'awwizatain kepadanya. Yang keempat adalah kedudukan bayi yang keguguran di sisi Allah. Asyik adalah bayi yang lahir dari rahim ibunya secara prematur dalam keadaan tidak bernyawa. Sehubungan dengan hal ini terdapat banyak hadis yang keterangannya sangat mengembirakan hati mereka yang mengalaminya. Antara lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Walladzi nafsi biyadihi inna sakta la yajru ummahu bisararihi ilal jannati ijah tasabathu. Artinya, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya Sikt benar-benar akan menarik ibunya ke dalam surga dengan pusarnya bila sang ibu rela dengan kehilangannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kedudukan ini hanya diperoleh bagi sang ibu yang sabar demi mengharapkan pahala Allah dengan kematian bayinya. Kedudukan ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anha yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna syakta la yura agimu rabbahu idha adkhala abawaihin nara fayuqalu ayyuhas syaktul muragimu
rabbahu adkhil abawaikal jannata fayazurruhuma bisararihi hatta yudkhilahumal jannah. Artinya sesungguhnya Sik benar-benar meminta dengan mendesak kepada Tuhannya bila kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya dikatakan kepadanya, hai Sik yang mendesak kepada Tuhannya, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Lalu ia menarik kedua orang tuanya dengan pusarnya dari neraka dan memasukkan keduanya ke dalam surga. Sik atau bayi yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan tidak bernyawa ini tidak rela melihat kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka ia meminta dengan mendesak agar kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga bersama dengannya. Kemudian yang kelima adalah anjuran menyerukan azan pada telinga kanannya. Diriwayatkan oleh Abu Rafi yang telah menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi uzunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah. Artinya aku melihat Rasulullah SAW menyerukan adzan di telinga Al-Hasan bin Ali saat baru dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu mengatakan bahwa rahasia dilakukan adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir mengandung harapan yang optimistis agar mula-mula suara yang terdengar oleh telinga sang bayi adalah seruan adzan yang mengandung makna keagungan dan kebesaran Allah serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seseorang yang baru masuk Islam. Dengan demikian, tuntunan pengajaran ini menjadi perlambang Islam bagi seseorang saat dilahirkan ke alam dunia. Hal yang sama dianjurkan pula agar yang bersangkutan dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid ini saat sedang meregang nyawa meninggalkan dunia yang fana ini. Tidaklah aneh bila pengaruh adzan ini dapat menebus kalbu sang bayi dan mempengaruhinya meskipun perasaan bayi yang bersangkutan masih belum dapat menyadarinya. Dan yang keenam adalah mentahnik bayi dan mendoakannya. Sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah tuntunan yang disyariatkan oleh Allah melalui petunjuk Nabi dan Rasulnya tentang mentahnik bayi yang baru lahir dengan menyuapinya sedikit buah kurma yang sudah dikunyah dan dibasahi. Barangkali perlakuan ini selain dianggap sebagai tuntunan yang dianjurkan, juga akan menyenangkan bayi karena perhatian yang diberikan kepadanya. Terlebih lagi buah kurma yang diberikan kepadanya dikunyah terlebih dahulu sehingga meningkatkan kadar gula yang disukai olehnya. Dalam tuntutan ini terkandung pengertian melatih sang bayi agar nanti terbiasa mengkonsumsi makanan barunya yang pada mulanya hanya bisa ia sedot dengan mulutnya. Kemudian yang ketujuh adalah membentengi bayi dari bencana dengan zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anha yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma an'amallahu ala abdi ni'matan min ahli aw waladin fayaqulu alhamdulillahi rabbil alamin illa kana a'tallahu khairan mimma ahada." Artinya tidaklah sekali-kali Allah menganugerahkan kepada hambanya suatu nikmat baik berupa istri maupun anak, lalu ia mengucapkan
Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, melainkan Dia akan memberi yang lebih baik daripada apa yang diambilnya. Menurut teks lain yang juga bersumberkan dari Anas radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma an'amallahu ala abdi ni'matan faqala alhamdulillahi rabbil alamin illa kana alladhi kana a'tallahu khairan minal ladzi akhadha." Artinya, tidaklah sekali-kali Allah menganugerahkan kepada hambanya suatu nikmat lalu ia mengucapkan, segala puji hanyalah milik Allah, melainkan apa yang dianugerahkan oleh Allah lebih baik daripada apa yang diambilnya. Tidak diragukan lagi bahwa doa itu dapat mendatangkan semua kebaikan dan mengandung ungkapan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan Dia pasti akan menambah nikmatnya kepada orang yang mau mensyukuri nikmatnya. Dan yang ke-8 adalah hak waris untuk bayi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dalam keadaan menangis. Jabir melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan istihlal dalam teks asli hadis ini artinya menangis dan menjerit atau bersin. Ibnu Majah juz 2 Kitabul Faraid nomor 2714 dan Majma'uz Zawanid karya Al-Haythami juz keempat. Menurut Al-Haythami dalam bab bilakah bayi boleh mewarisi, disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miswar Ibnu Makramah dan Jabir. Keduanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yarisus sabiyyu hatta yastahilla sarikha wastihlaluhu ayyasiha au yabkiya au ya'tisa." Artinya, bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu dengan menjerit, menangis, atau bersin. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Sa'ad bin Ubadah membagikan semua hartanya di antara anak-anaknya semasa ia masih hidup. Setelah ia meninggal dunia, ternyata istri yang ditinggalkannya melahirkan anak. Maka Umar menemui Abu Bakar dan berkata, "Tadi malam aku tak dapat tidur karena memikirkan anak Ibnu Sa'ad yang baru lahir ini. Sedang Sa'ad tidak meninggalkan sesuatu pun untuknya." Abu Bakar berkata pula kepadanya, "Aku pun demi Allah tidak dapat tidur tadi malam karena memikirkan masalah itu." Atau dengan ungkapan yang semakna, "Sekarang marilah kita pergi menemui Qais bin Sa'ad, ajaklah dia berbicara." Keduanya pun mendatanginya dan membicarakan masalah itu kepadanya. Akhirnya Qais berkata, "Aku sama sekali tidak bermaksud menolak apa yang telah diputuskan oleh Sa'ad. Tetapi aku bersaksi kepada kalian berdua bahwa bagianku kuserahkan kepada bayi ini." Dalam riwayat lain dari Makhul disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yarisul mauludu hatta yastahilla sarikha wa in waqa'a hayya." Artinya, bayi yang baru lahir tidak boleh mewarisi sebelum lahir dalam keadaan menangis, meskipun ia lahir dalam keadaan hidup. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam Kitabul Faraid nomor 3000. Yang 9 adalah kewajiban zakat fitrah atas nama bayi begitu dilahirkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anha yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadan atas setiap individu kaum muslim, baik yang merdeka maupun yang budak, baik laki-laki maupun perempuan,
baik masih bayi maupun sudah dewasa, yaitu 1 sok buah kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya nomor 10 adalah memperlakukan bayi dengan kasih sayang meski sebagai anak zina. Di antara bukti yang menunjukkan belas kasihan Nabi SAW kepada bayi dan keinginannya yang sangat agar bayi tumbuh menjadi besar dari air susu ibu adalah seperti kisah yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika datang kepada Nabi SAW seorang wanita dari Bani Ghamidiyah yang mengemukakan pengakuannya di hadapan beliau bahwa dirinya telah mengandung dari hasil perbuatan zina, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Pulanglah kamu sampai kamu melahirkan." Setelah bersalin, ia datang lagi seraya menggendong bayinya dan berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi ini telah saya lahirkan." Kan tetapi Nabi SAW bersabda kepadanya, "Pulanglah kamu, susuilah dia sampai kamu menyapihnya." Setelah wanita itu menyapihnya, ia datang lagi dengan membawa bayinya yang saat itu dalam keadaan memegang sepotong roti di tangannya. Lalu ia berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi ini telah saya sapih dan kini dia telah dapat memakan makanan." Nabi SAW pun memerintahkan agar bayi itu diserahkan kepada salah seorang lelaki dari kaum muslim dan memerintahkan agar dibuatkan galian sebatas dada untuk menanam tubuh wanita itu. Kemudian memerintahkan kepada orang-orang untuk merajamnya dan mereka pun segera merajamnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Kitabul Hudud nomor 3208. Orang yang merenungkan makna hadis ini akan menemukan pesan-pesan yang menakjubkan, antara lain: 1. Setelah Nabi SAW merasa yakin bahwa wanita tersebut mengandung dari hasil hubungan zina, beliau tidak memberikan isyarat apapun terhadapnya agar berupaya untuk melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya, baik masih muda maupun sudah tua. Berbeda halnya dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang yang mengandung dari hasil zina pada masa sekarang, yaitu menggugurkan kandungannya. Yang hal ini berarti di samping zina juga membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. 2. Sebaliknya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita tersebut untuk pulang dan tinggal di rumahnya sampai melahirkan kandungannya. 3. Setelah melahirkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya agar pulang lagi guna menyusui bayinya sampai masa menyapihnya. Wanita itu pun menyusuinya sampai tiba masa penyapihannya, sedang bayinya itu sudah mulai bisa makan roti. 4. Selanjutnya, sebelum melakukan eksekusi hukuman had terhadap wanita tersebut, Nabi SAW terlebih dahulu menyerahkan bayi itu kepada salah seorang di antara kaum muslim untuk memelihara dan mendidiknya. Seperti itulah kasih sayang Nabi SAW pembawa rahmat terhadap anak hasil zina dan keinginannya yang keras agar bayi yang tak berdosa itu tidak tersia-sia hidupnya, karena dia tidak berdosa dan tidak pantas bila harus menanggung konsekuensi perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Dan yang ke-11 adalah merayakan kelahiran bayi dengan akikah. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, "Kullu gulami rahinu bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusammi." Artinya, setiap bayi digadaikan oleh akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7-nya, lalu dicukur dan diberi nama. Ummu Qurs radhiyallahu anha telah menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikah, maka beliau menjawab, "Annal gulami syatani wa annal u'ta wahidatun wala yadurukum jukrana kunna au inasa." Artinya, untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang sama besarnya,
untuk bayi perempuan seekor kambing, baik kambing jantan maupun kambing betina, semua boleh, tidak menyulitkan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara faedah akikah disebutkan oleh para ulama, antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul Tuhfatul Maudud, bahwa akikah sama halnya dengan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri untuk bersikap pemurah, dan mengalahkan kekikiran yang ada di dalam diri manusia. Memberikan jamuan makan adalah suatu bentuk amal pendekatan diri kepada Allah, dan akikah adalah membebaskan bayi dari rintangan yang menghambatnya untuk dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, atau dari halangan untuk beroleh syafaat dari kedua orang tuanya. Di antara faedah lainnya yang terkandung dalam upacara akikah ialah mengokohkan tuntunan yang dianjurkan oleh syariat dan sekaligus memerangi khurafat jahiliyah. Selain itu, faedah akikah adalah menyiarkan nasab bayi yang baru lahir, dan masih banyak lagi faedah lainnya. Yang ke-12 adalah mengubah pesta tradisi jahiliyah dengan akikah. Upacara akikah juga termasuk salah satu di antara perhatian dan kepedulian Nabi SAW yang sangat kepada anak-anak. Nabi SAW tidak membiarkan para ayah berbuat sesukanya karena terdorong oleh kecintaan mereka kepada anak-anaknya yang baru lahir, yang akhirnya mereka mengadakan berbagai upacara atas kelahiran anak-anaknya tanpa peduli meskipun upacara berasal dari tradisi jahiliyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah yang telah mengatakan bahwa ia pernah mendengar ayahnya menceritakan hal berikut. Dahulu pada masa jahiliyah, apabila bayi seseorang di antara kami baru dilahirkan, kami menyembelih kambing dan melumurkan darah kambing itu ke kepala bayinya. Setelah Allah menurunkan agama Islam, maka kami diperintahkan untuk menyembelih kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan minyak jafaran. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-13 adalah memberi nama yang baik. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Di antara keindahan ialah memberi nama yang baik bagi anak dan tidak memberinya nama yang mengandung makna buruk. Islam adalah agama kemudahan seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk itu Islam selalu menginginkan kemudahan meskipun menyangkut pemberian nama, dan Islam tidak menyukai kesulitan dan kekerasan meskipun juga menyangkut pemberian nama. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui larangan Nabi SAW memakai nama harb atau perang. Untuk itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahmani wa asdaquha harisun wa hammamun wa akbahuha harbun wa muratun. Artinya nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang paling baik adalah Haris dan Hammam. Sedang nama yang paling buruk adalah harb atau perang dan murrah atau pahit. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Artinya sesungguhnya nama kalian yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memberi nama putra Abu Talha dengan Abdullah, dan putra Al-Abbas beliau beri nama Abdullah pula pada hari kelahirannya. Adapun putranya sendiri, Nabi SAW beri nama Ibrahim,
seperti nama bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putra Abu Said beliau beri nama Al-Munzir, dan masih banyak lagi nama-nama lain yang diberikan oleh beliau. Yang 14 adalah larangan memberi nama buruk atau nama terlarang. Diriwayatkan oleh Samurah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusammiyana gulamaka yasara wala robaha wala najiha wala aflaha fa innaka takulu asamma huwa fala yakunu fayuqalu la. Artinya, janganlah sekali-kali kamu beri nama anakmu nama Yasar atau mudah, Rabah artinya untung, Najih artinya sukses, dan Aflah artinya yang bahagia. Karena sesungguhnya jika kamu tanyakan apakah di sana ada dia, maka jika dia tidak ada, jawabannya adalah tidak ada. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat lain dari Umar dari Nabi SAW disebutkan, la unhayanna ayyusamma rafi'u wa barakatu wa yasaru. Artinya sungguh aku akan melarang pemberian nama Rafi, Barakah, dan Yasar. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis Jabir disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, in ishtu jajartu an yusamma barakatu wa yasaru wa nafi'u. Artinya, jika aku masih hidup, aku akan melarang pemberian nama Barakah, Yasar, dan Nafi. Jabir mengatakan bahwa ia tidak ingat lagi apakah beliau menyebut nama Rafi atau tidak, karena sesungguhnya jika ditanyakan apakah di sini ada barakah, jika dijawab tidak ada, maka pengertiannya menjadi buruk. Demikian pula jika ditanyakan apakah di sini ada Yasar dan dijawab tidak ada. Jabir mengatakan bahwa tidak lama kemudian Rasulullah SAW wafat dan masih belum sempat melaksanakan larangannya itu. Ketika Umar radhiyallahu anhu hendak melarangnya, ia mengurungkan niatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian poin yang ke-15 adalah mencukur rambut bayi, membersihkan dan menghilangkan kotorannya. Islam mensyariatkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ke-7 sesudah kelahirannya untuk menunjukkan perhatian Islam kepada bayi dan melenyapkan kotoran yang mengganggunya. Bahkan Islam menganjurkan agar dikeluarkan sedekah darinya sesuai dengan berat timbangan rambutnya, baik berupa emas maupun perak. Hal ini seakan-akan sebagai isyarat yang menunjukkan penebusannya dengan harta, tidak diperlakukan dengan sembrono, dan bahwa rambut kepalanya yang bila dibiarkan akan mengganggunya tidak dianggap seperti barang murahan oleh keluarganya, tetapi ditimbang dengan emas yang diperebutkan oleh semua orang. Demikian juga diperintahkan untuk dihitan sesuai dengan tuntunan fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim sesudah menyebutkan nas-nas tentang tuntunan fitrah, melanjutkan perkataannya sebagai berikut. Sesungguhnya semua tuntunan fitrah adalah hal yang terpadu dan terhimpunkan di dalamnya makna bersuci, kebersihan, dan membuang semua kotoran yang disukai dan disenangi oleh setan dari anak manusia, dan setan mempunyai kaitan yang khusus dengan kulub yang dipunyai oleh manusia.
Demikianlah menurut apa yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah karya Ibnul Asir. Kemudian berikutnya adalah poin yang ke-16, larangan mencukur rambut bayi seperti pelangi. Al-Quza artinya mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian yang lainnya di beberapa bagian tanpa dicukur sehingga mirip pelangi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW melarang qaza. Aku bertanya kepada Nabi, apakah qaza itu? Nabi menjawab, mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Makna yang dimaksud ialah bahwa bercukur itu hendaknya dilakukan pada semua rambut kepala secara keseluruhan. Karena mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lain bertentangan dengan kepribadian seorang muslim yang seharusnya membeda dengan kepribadian dan akidah pemeluk agama lainnya, dan harus membeda pula dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik dan orang-orang yang tidak mengindahkan norma-norma akhlak yang baik. Yang ke-17 adalah bercengkrama dengan anak kecil memakai lidah dan mulut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menjulurkan lidahnya kepada Al-Hasan bin Ali. Maka ketika Al-Hasan yang saat itu masih kecil melihat lidah Rasul SAW yang merah, dia merasa tertarik lalu segera mendekat untuk melihatnya dengan lebih jelas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan pula Rasulullah SAW keluar menuju ke pasar Bani Kainuka. Beliau berjalan mengelilingi pasar seraya berpegangan pada tanganku. Kemudian duduk-duduk di masjid lalu bertanya, mana si kecil yang lucu itu? Panggilkanlah dia untuk datang kepadaku. Al-Hasan pun datang dengan berlari lalu langsung melompat ke pangkuannya. Rasulullah SAW mencium mulutnya kemudian berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu wa uhibba man yuhibbuhu salasa. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah pula orang yang mencintainya sebanyak 3 kali. Abu Hurairah berkata, tidaklah sekali-kali aku melihat Al-Hasan melainkan aku menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teks hadis ini menurut apa yang ada padanya, artinya anak yang masih kecil postur tubuhnya, dan dapat diartikan pula dengan makna orang yang minim ilmunya dalam kitab An-Nihayah karya Ibnu Asir bab Alaka. Kemudian yang ke-18 adalah menghargai keberadaan anak dengan memberi julukan bapaknya dengan nama anak. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa pada asalnya dia bernama Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah, dialah hakim yang memutuskan, dan hanya merujuk kepadanya lah semua keputusan. Abu Shuraih berkata, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat tentang suatu perkara, mereka datang kepadaku, maka aku putuskan perkara itu di antara mereka hingga kedua belah pihak yang berselisih merasa puas. Nabi SAW bertanya, alangkah baiknya sikapmu itu, tetapi ada berapa anakmu? Aku menjawab, Suraih, Muslim, dan Abdullah. Nabi SAW bertanya, siapakah yang paling besar di antara mereka? Aku menjawab, Suraih. Nabi SAW bersabda, kalau begitu, kamu adalah Abu Suraih, atau bapaknya Suraih.
Kemudian yang ke-19 adalah menghitan anak. Usamah telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, al-hitanu sunnatu lirrijali makrumatan linnasa'i. Artinya khitan adalah hal yang dianjurkan bagi laki-laki dan kehormatan bagi wanita. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian orang ada yang menyebutnya tohar atau pensuci. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun al-hitanu wal istihadu wa qassus saribi wa takulimul adfari wa natful abati. Artinya fitrah itu ada 5 perkara, yaitu berhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi kapan anak harus dikhitan? Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka tidak menghitan anak-anaknya sebelum mencapai usia mendekati baligh. Al-Maimuni mengatakan bahwa ia pernah mendengar Imam Ahmad berkata, dahulu Al-Hasan Al-Basri menilai makruh menghitan anak pada hari ketujuhnya. Hambal mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Abdullah sendiri alias Imam Ahmad telah mengatakan, tiada halangan bagi seseorang jika menghitan anaknya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan tidaklah sekali-kali Al-Hasan menilai makruh hal ini, melainkan untuk menghindarkan diri dari kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah. Mahul mengatakan bahwa Ibrahim menghitan anaknya Ishak sesudah berusia 7 hari dan menghitan Ismail sesudah berusia 13 tahun. Demikianlah menurut apa yang disebutkan oleh Al-Halal. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hitan Ishak menjadi tuntunan yang diikuti di kalangan anak cucunya, dan hitan Ismail menjadi tuntunan yang diikuti di kalangan keturunannya. Akan tetapi sehubungan dengan hitan Nabi SAW masih diperselisihkan mengenai waktunya, bilakah hal itu terjadi. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Itu pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan telah dihitan oleh tangan kekuasaan Allah, tetapi tidak ada hadis yang dapat dijadikan pegangan sebagai buktinya. Pendapat kedua mengatakan bahwa beliau dihitan saat malaikat membelah dadanya ketika beliau masih berada dalam asuhan Halimah, ibu susunya. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa kakeknya Abdul Muttalib telah menghitannya pada hari ketujuh, lalu dibuatkan jamuan makan untuknya dan diberinya nama Muhammad. Akan tetapi masing-masing dari ketiga pendapat ini tidak punya dalil yang dapat dijadikan pegangan. Selanjutnya Ibnu Qayyim menutup komentarnya dengan pendapat Kamaluddin Ibnu Adim yang mengatakan bahwa Nabi SAW dikhitan menurut tradisi yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, dan bahwa tuntunan berhitan ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab semuanya. Hal ini sudah cukup dijadikan sebagai bukti tanpa memerlukan dalil nakli lagi untuk memperkuat pembuktiannya. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Kemudian yang ke-20 adalah memangku anak dan menyayangi mereka yang sakit. Termasuk akhlak mulia yang ada dalam diri Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ialah bila didatangkan anak yang masih kecil kepadanya, ia langsung memangkunya
hingga pernah ada bayi kencing di atas pangkuannya. Maka beliau tidak segera menyerahkan bayi itu kepada keluarganya agar tidak memberi kesan kepada mereka bahwa beliau merasa terganggu dengan bayi mereka. Diriwayatkan dari Ummu Qais binti Mihsan yang telah mengatakan bahwa ia masuk menemui Rasulullah SAW dengan membawa bayinya yang masih belum makan makanan apapun. Ternyata bayinya itu kencing di pangkuan Nabi SAW. Maka beliau meminta air dan langsung mencipratkannya ke bagian yang terkena kencing bayi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Ummu Qurz al-Quzaiyah yang telah mengatakan bahwa pernah didatangkan kepada Nabi SAW bayi laki-laki, lalu bayi itu kencing di atas pangkuannya. Maka Nabi SAW meminta air lalu mencipratkannya ke bekas kencing bayi itu. Pernah pula didatangkan bayi perempuan, lalu bayi itu kencing di pangkuannya. Maka Nabi SAW meminta air lalu mencuci bekas yang dikenainya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-21 adalah menangisi kematian bayi dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya. Usama bin Zaid mengatakan bahwa salah seorang putri Nabi SAW mengirimkan pesuruhnya untuk menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa salah seorang putranya sedang sekarat. Untuk itu diharap agar Nabi segera datang. Akan tetapi Nabi hanya mengirimkan pesuruhnya dan menyampaikan salam serta berpesan melalui sabdanya yang mengatakan, Innalillahi ma ahada wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa la tahtasib. Artinya sesungguhnya Allah memang berhak untuk mengambil dan punya hak untuk memberi, dan tiap-tiap sesuatu itu mempunyai batas usia tertentu di sisinya. Oleh karena itu bersabarlah kamu dan harapkanlah pahalanya. Putrinya pun mengirimkan kembali pesuruhnya seraya bersumpah bahwa Nabi SAW harus datang kepadanya. Beliau pun bangkit untuk pergi dengan ditemani oleh Sa'ad bin Ubadah dan beberapa orang sahabat lainnya. Selanjutnya diserahkanlah anak itu kepada Rasulullah SAW, sedang napasnya terputus-putus dan suaranya mendengkur. Melihat pemandangan yang memelaskan itu, berlinanglah air mata Rasulullah SAW hingga saat bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengeluarkan air mata? Rasulullah SAW menjawab, Hadihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Artinya ini adalah pertanda kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah dalam kalbu hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang berhati penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-22 adalah mendoakan anak secara khusus saat mensalatkan jenazahnya. Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anha telah mengatakan bahwa ia pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensalatkan jenazah anak kecil yang belum pernah melakukan suatu dosa pun. Lalu ia mendengar Abu Hurairah mengucapkan doa berikut, Allahumma a'iduhu min adabil qabri. Artinya, ya Allah, lindungilah anak ini dari azab kubur. Hadis riwayat Imam Malik. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri dalam salat jenazah seorang bayi membaca surat Al-Fatihah, kemudian mengucapkan doa, Allahumma ja'alhu lana farata wa salafa wa ajra.
Artinya, ya Allah, jadikanlah anak ini bagi kami sebagai pendahulu, tabungan dan pahala. Dari riwayat Bukhari. Akan lebih baik lagi jika orang yang mensalatkan jenazah bayi mengucapkan doa berikut yang lebih lengkap, yaitu Allahumma ja'alhu farata wa zuhura liwalidayhi wa syafi'a mujabal. Allahumma taqul bihi mawajinahuma wa a'dim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihil mu'minina waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi birahmatika adabal jahimi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma ghfir li aslafina wa abratina wa man sabakuna bil iman. Yang ke-23 adalah syafaat anak bagi orang tua yang sabar atas kematian anaknya. Diriwayatkan oleh Abu Hasan yang telah menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya 2 orang anakku telah meninggal dunia. Sudahkah kiranya engkau menceritakan kepadaku hadis dari Rasulullah SAW yang dapat menghibur hatiku karena kehilangan kedua anakku itu? Abu Hurairah menjawab, baiklah, anak kaum muslim akan menjadi penghuni kecil di dalam surga. Seseorang di antara mereka akan menjemput ayahnya atau kedua orang tuanya, lalu menarik bajunya atau tangannya sebagaimana aku menarik ujung bajumu ini, dan tiada hentinya atau tidak mau berhenti sebelum Allah memasukkan orang tuanya bersama dia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-24 adalah mempercepat salat karena mendengar tangisan anak. Anas radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW, mengatakan, aku belum pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih singkat dan lebih sempurna salatnya selain hanya Nabi SAW. Sesungguhnya jika beliau mendengar suara tangisan anak, beliau segera mempercepat salatnya karena khawatir akan mengganggu salat ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-25 adalah memanggil anak dengan nama gelarnya sebagai penghormatan untuknya. Seperti ini termasuk kemurahan akhlak Nabi SAW. Sehubungan dengan hal ini, Anas pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dahulu ia punya seorang saudara laki-laki yang dikenal dengan nama panggilan Abu Umair, dan menurut Anas saudaranya itu sudah disapih. Bila Nabi SAW datang, beliau selalu menyapanya dengan panggilan, "Hai Abu Umair." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-26 adalah bersikap baik ketika memanggil anak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati kullukum abidullahi wa kullu nisaikum imaullahi wal yakul gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Artinya, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu mengatakan, hai budak laki-lakiku, hai budak perempuanku, karena kamu semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, adalah hamba-hamba Allah. Akan tetapi hendaknya ia mengatakan, hai pelayan priaku, hai pelayan wanitaku, hai pesuruh priaku, hai pesuruh wanitaku. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-27 adalah membiarkan anak dalam gendongan meski dalam salat.
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sadad yang telah menceritakan hadis berikut. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui kami yang sedang menunggu beliau untuk salat maghrib atau salat isya. Sedang beliau menggendong Hasan atau Husain. Rasulullah SAW maju dan meletakkan cucunya, kemudian melakukan takbir salatnya. Dalam salah satu sujud dari salatnya itu, beliau lama sekali melakukannya. Ayah perawi mengatakan, maka kuangkat kepalaku, ternyata kulihat anak itu berada di atas punggung Rasulullah SAW yang sedang dalam sujudnya. Sesudah itu aku kembali ke sujudku. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu sujud dalam salatmu yang begitu lama, sehingga kami mengira terjadi sesuatu pada dirimu, karena ada wahyu yang diturunkan kepadamu. Rasulullah SAW menjawab, kullu dzalika lam yakun walakin nabni ratahalani fakarihtu an uazzalahu hatta yakdiya hajatahu. Artinya semuanya itu tidak terjadi melainkan anakku ini menunggangiku, sehingga aku tidak suka bila menyegerakannya untuk turun sebelum dia merasa puas denganku. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-28 adalah mengajari anak dengan kalimat tauhid. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ibtahu ala sibyanikum aula kalimatin la ilaha illallahu walaknuhum indal mauti la ilaha illallah. Artinya, ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan la ilaha illallah, dan ajarkanlah pula agar di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Makna yang dimaksud ialah tiada lain bila sang anak mulai dapat berbicara dengan jelas. Saya telah membaca tulisan yang mengomentari suatu gambar karikatur dalam sebuah harian. Bunyinya seperti berikut. Seorang penyanyi berkata kepada istrinya seraya memandang anaknya yang baru bisa berbicara dengan perasaan kagum bahwa mula-mula kalimat yang diucapkan oleh anaknya bukan ya baba atau ayah, melainkan ya lil, senandung nyanyian. Tidaklah heran bila hal seperti ini keluar dari anak seorang penyanyi dan pemusik. Akan tetapi bencananya menjadi parah jika orang lain yang mengaku dirinya muslim mengajari anak-anak mereka seperti apa yang dikatakan oleh penyanyi yang disebutkan dalam gambar karikatur itu kepada istrinya. Contoh seperti ini cukup banyak dan memilukan, dan saya akan menyebutkan salah satu contohnya seperti berikut. Saya melihat seorang lelaki membawa anaknya yang berusia sekitar 4 tahun dan seorang laki-laki lain yang menanyai nama anak itu. Maka sang anak menyebutkan namanya yang sama dengan seorang penyanyi terkenal. Selanjutnya lelaki itu bertanya kepada sang anak, bisakah kamu bernyanyi seperti dia? Ayah anak itu menjawab, tentu bisa. Lalu sang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk menyanyikannya, dan sang anak yang lisannya masih belum fasih mengucapkan beberapa huruf mulai bernyanyi. Sang anak mengucapkan huruf kaf menjadi ta, sehingga lagu yang dinyanyikan si anak itu terdengar begitu konyol rasanya dan tidak pantas dinyanyikan oleh anak sekecil dia. Yang ke-29 adalah menyambut anak kecil yang berjalan tertatih-tatih. Yang ke-30 adalah bergurau dengan anak dengan gurauan lembut.
Kemudian yang 31 adalah memperhatikan penampilan dan potongan rambut anak. Kemudian yang ke-32 mengatur pencukuran rambut anak. Yang ke-33 mengajak anak naik kendaraan. Ke-34 segera mencari jika merasa kehilangan anak. Ke-35 mengajari anak etika berpakaian. 36 memperlakukan anak dengan kasih sayang. 37 bercengkrama dengan anak dengan cara lucu. 38 adalah memberi hadiah dan mengusap kepala anak. 39 menekankan anak agar berkata jujur. Dan yang ke-40 atau yang terakhir adalah bermain dengan anak. Itu adalah poin-poin yang tertera dalam pasal yang pertama, yaitu anak dari dalam sulbi hingga mencapai usia 3 tahun. Akan kita lanjutkan dengan pasal yang kedua pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.